Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anastasia Susilo Putri dari kelas 12 MIPA 1 nomor absen 6. Di sini saya akan membuat video cara membuat es krim putar. Pembuatan es krim putar ini salah satu contoh sifat koligatif larutan pada penurunan titik beku. Silahkan simak videonya. Tujuan percobaan untuk mengetahui proses pembuatan es putar dengan menggunakan sifat koligatif. Sifat koligatif larutan. Sifat koligatif larutan adalah sifat larutan yang tidak bergantung pada macamnya zat terlarut atau konsentrasi zat terlarut. Apabila suatu pelarut ditambah dengan sedikit zat pelarut, maka akan didapat suatu larutan yang mengalami penurunan tekanan uap jenuh, kenaikan titik didih, penurunan titik beku, dan tekanan osmosis. Dalam pengamatan ini, sifat koligatif yang dianalisis adalah penurunan titik beku. Penurunan titik beku. Proses pembekuan adalah merapatnya partikel-partikel zat cair sehingga akan terjadi gaya tarik-menarik antar molekul zat cair yang sangat kuat dan akhirnya terbentuklah zat padat. Adanya zat terlarut akan mengakibatkan proses pergerakan molekul-molekul pelarut terhalang sehingga diperlukan suhu yang lebih rendah untuk dapat mendekatkan jarak antar molekul agar terjadi proses pembekuan. Dengan demikian, adanya zat terlarut pada suatu zat cair mengakibatkan penurunan titik beku zat cair tersebut. Penurunan titik beku larutan merupakan sifat koligatif, seperti halnya kenaikan titik didih. Penurunan titik beku tidak dipengaruhi atau ditentukan oleh jenis atau macam zat yang terlarut, tetapi ditentukan oleh seberapa banyak jumlah zat yang terlarut. Penurunan titik beku larutan sebanding dengan hasil kali molalitas larutan dengan tetapan penurunan titik beku pelarut atau KF. Penerapan penurunan titik beku larutan dalam pembuatan es krim. Es krim adalah anggota kelompok hidangan beku yang bertekstur semi padat. Banyak fakta yang menyebutkan bahwa es krim merupakan salah satu makanan bergizi tinggi. Nilai gizi es krim sangat tergantung pada nilai gizi bahan bakunya. Dalam praktikum kali ini, proses yang digunakan untuk membuat es krim atau es putar adalah menggunakan penerapan sifat koligatif, yakni penurunan titik beku larutan. Proses tersebut dimulai dengan adonan es krim yang ditempatkan pada wadah yang terendam es batu dan air yang telah diberi garam dapur sambil diputar. Hal itu mengakibatkan adonan es krim membeku dengan titik beku beberapa derajat di bawah titik beku air murni. Ketika es dicampur garam, es mencair dan terlarut membentuk air garam serta menurunkan temperaturnya. Di samping itu, hal tersebut bisa terjadi karena proses perpindahan kalor dari adonan es krim ke dalam es batu, air, dan garam. Analisis data. Adonan es krim dalam kaleng yang terendam es batu dan air yang telah diberi garam dapat membeku seiring kaleng diputar. Hal ini terjadi karena proses perpindahan kalor dari adonan es krim ke campuran es batu, air, dan garam. Temperatur normal campuran es dan air adalah 0 Celcius. Sedangkan temperatur diperlukan untuk membekukan es krim yakni lebih kecil atau sama dengan minus 3 derajat Celcius. Untuk mencapai suhu tersebut perlu ditambah garam atau zat terlarut lainnya. Garam berfungsi menurunkan titik beku larutan. Garam laut dengan es yang mencair membentuk air garam dan menurunkan temperaturnya. Selama proses ini memerlukan panas. Larutan tersebut mendapat kalor dari adonan es krim sehingga es krim memadat. Pemutaran kaleng selama proses pembekuan bertujuan untuk memperkecil ukuran kristal es yang terbentuk sehingga es krim semakin halus. Hasilnya terbukti dengan tekstur es krim yang beku memiliki tekstur lembut. Alat dan bahannya, baskom, kaleng. Di sini saya menggunakan kaleng bekas tenggo, gelas, dan sendok, es batu, susu milku, garam, dan nekstar. Yang pertama, hancurkan es batu terlebih dahulu, lalu dimasukkan ke dalam baskom dan ratakan. Setelah itu, di tengah-tengah es batu nanti akan ditaruh kaleng bekas tenggo. Taburi garam di atas es batu dan mengelilingi kaleng, lalu masukkan 2 botol susu milku serta potongan nekstar. Setelah itu, tutup kalengnya.
Putaran yang pertama saya lakukan selama 10 menit, lalu saya membuka kaleng dan melihat keadaan es krim apakah sudah mulai membeku. Setelah itu, saya tutup kembali kalengnya dan putar selama 10 menit. Selama 10 menit, saya dibantu oleh Mbak Utami untuk memutar kaleng. Setelah 30 menit memutar kaleng, es krim putar sudah membeku dan dapat dinikmati.